Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu attaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali di pertemuan yang mulia ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala sembari kita memuji dan bersyukur atas nikmat dan karunia yang Allah senantiasa limpahkan kepada kita semua, dan kemudian salawat dan salam semoga Allah sampaikan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Di kajian kali ini insya Allah kita akan membahas sebuah tema yang sangat menarik, yaitu tentang memakai gelang dan sejenisnya untuk menangkal bahaya, dan itu semua adalah perbuatan syirik. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang tamimah karena ini terkait tentang gelang atau perbuatan-perbuatan syirik atau gelang yang sejenisnya sebagai penangkal bahaya, dan ini disebut dengan para ulama adalah tamimah atau jimat. Dan perlu kita ketahui wahai sahabatku kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di masa jahiliyah istilah jimat atau tamimah ini adalah sesuatu yang dilakukan pada anak-anak kecil di masa jahiliyah atau binatang, dengan maksud untuk menolak ain, untuk menolak ain. Maksud dari ain ini adalah pengaruh buruk pandangan mata yang disertai oleh kedengkian, dan ini adalah sesuatu yang biasa orang-orang jahiliyah menggunakan, yaitu jimat ataupun tamimah, sesuatu yang dikalungkan pada anak-anak kecil atau binatang-binatang untuk menolak bahaya. Yang dimaksud dengan bahaya di sini adalah bahaya ain, yaitu pengaruh buruk dari rasa kedengkian, dan ini adalah sesuatu yang disebut oleh para ulama dengan jimat atau tamimah. Nah, oleh karenanya sahabat kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan demikian tamimah ini kita bisa pahami baik itu sebagaimana pembicaraan kita terkait masalah gelang. Oleh karenanya tamimah itu bisa berupa kalung, gelang, cincin atau cincin sabuk, atau benda-benda yang digantungkan pada tempat tertentu seperti di atas pintu rumah atau di kendaraan dan di tempat-tempat yang lain, dengan maksud untuk mengusir atau menolak bala atau menolak bahaya. Dan ini di antara bentuk kesyirikan atau perbuatan kesyirikan yang Allah Subhanahu wa taala haramkan buat seluruh kaum muslimin dan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang tamimah atau jimat ini perlu kita harus memahami, yaitu tentang hukum-hukum dalam mengambil sebab. Yang dimaksud dengan mengambil sebab di sini adalah ketika seseorang melakukan suatu usaha atau ikhtiar, dalam hal ini adalah sebab untuk dapat meraih atau memperoleh apa yang dia inginkan, maka di sana harus kita fahami tentang hukum-hukum mengambil sebab tersebut. Nah, oleh karenanya ada 3 hal yang harus kita ketahui oleh seorang muslim dan muslimah terkait dengan pengambilan sebab. Yang pertama, seseorang harus memahami bahwa sebab yang diambil itu dia harus terbukti secara syar'i dan qadari. Dan ini poin yang pertama saat kita berbicara tentang hukum-hukum terkait pengambilan sebab. Maka yang pertama adalah seseorang harus saat mengambil sebab tersebut itu terbukti secara syar'i dan qadari. Sebab yang diambil harus yang terbukti secara syar'i atau qadari. Secara syar'i maksudnya adalah Al-Quran dan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menunjukkan bahwa sesuatu tersebut memang merupakan penyebab terjadi atau tidaknya terjadi sesuatu. Sebagai contoh,
seseorang melakukan amal salih, ini ikhtiar dia, sebab dia melakukan amal salih. Dan itu merupakan sebab untuk apa? Dengan dia melakukan amal salih, sebabnya untuk masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula seseorang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini merupakan sebab. Dan untuk dia bertakwa untuk apa? Untuk mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan segala urusan dia dunia dan akhirat, dan juga takwa adalah sebab untuk mendapatkan keluasan, kelapangan rezeki, sebagaimana Allah katakan dalam Al-Qur'an, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh." Dan ini menunjukkan bahwa sebab yang diambil itu harus terbukti secara syar'i, dan itu yang tidak kita jelas di atas. Maksudnya adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menunjukkan bahwa sesuatu tersebut memang merupakan penyebab terjadi atau tidaknya terjadi sesuatu. Sebagaimana kita kasih contoh, orang yang melakukan amal saleh itu merupakan sebuah sebab. Sebab apa? Agar dia dihantarkan oleh Allah dengan amal salihnya masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Seseorang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini sebab untuk apa? Agar dia dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam segala urusannya. Dan juga Allah Subhanahu wa taala dengan ketakwaannya Allah mudahkan dan Allah lapangkan rezekinya, sebagaimana Allah katakan dalam Al-Qur'an, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Kemudian secara qadari, maksudnya bagaimana? Secara qadari, saudaraku kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maksudnya bahwa sunatullah, pengalaman atau penelitian secara ilmiah menyatakan bahwa sesuatu tersebut merupakan sebab yang menyebabkan terjadinya atau tidaknya terjadinya sesuatu yang lain. Sebagai contoh, saat kita makan atau minum, katakanlah kita makan, dan ini adalah ikhtiar dan sebab kita makan. Untuk apa? Untuk kenyang. Dan inilah sebab sunatullah. Dan itu sudah menjadi pengalaman kita. Orang yang makan tentu dengan sebab dia makan, dia akan kenyang. Saat kita berkendaraan, dan ini ikhtiar kita, sebab kita berkendaraan. Untuk apa? Untuk mempercepat perjalanan, untuk menempuh suatu tujuan ataupun apa yang ingin kita capai. Dan ini adalah sebab secara qadari. Kemudian kita memakai jaket. Untuk apa? Sebab kita memakai jaket untuk melindungi diri dari pengaruh dingin, yaitu angin dan lain sebagainya. Dan ini menunjukkan sebab secara qadari. Dan oleh karenanya saat seseorang ini mengambil sebab, maka yang pertama adalah sebab yang diambil itu harus terbukti secara syar'i, sebagaimana kita jelas di atas. Dan yang kedua, atau secara qadari, dan sudah kita jelas di atas. Dan yang kedua, sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, saat seseorang ini mengambil sebab, maka hati ini, saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetap bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada sebab tersebut. Sekali lagi kita katakan, saat seseorang ingin mengambil sebab, poin yang pertama sudah kita fahami. Nah, yang kedua, apa yang harus dihadirkan? Bahwa seseorang saat ingin mengambil sebab, hati ini hanya tergantung tetap kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada sebab yang kita ambil tersebut. Maksudnya bagaimana, sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maksudnya ketika mengambil sebab, maka hati ini senantiasa bertawakal, memohon pertolongan dan aunah kepada Allah Subhanahu wa taala demi berpengaruhnya sebab tersebut. Hati ini tidak cenderung kepada sebab tersebut, sehingga menyebabkan hati ini justru merasa tenang kepada sebab dan bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah salah satu yang harus kita hadirkan saat seseorang ingin mengambil sebab. Pesan para ulama kita, hadirkan hati ini untuk tetap bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada sebab tersebut. Sebagaimana Allah katakan dalam Al-Qur'an, "Qul huwallahu ahad." Katakanlah Allah itu satu. Kemudian Allah katakan Allahus samad, dan Allah Subhanahu wa taala dia zat yang tempat kita bergantung. Dan ini menunjukkan sesuatu apapun yang kita ambil, maka hati ini tetap untuk bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada sebab yang kita ambil. Dan ini poin yang kedua. Kemudian poin yang ketiga, saat seseorang ini mengambil sebab, maka
harus memiliki sebuah keyakinan bahwa betapapun hebatnya keampuhan sebuah sebab tersebut, namun berpengaruh atau tidaknya sebab tersebut itu hanya tergantung kepada takdir Allah. Sekali lagi, sebab saat seseorang ingin mengambil sebab, poin yang ketiga, seseorang harus memiliki sebuah keyakinan bahwa betapapun hebatnya keampuhan sebuah sebab tersebut, namun berpengaruhnya atau tidak berpengaruhnya sebab tersebut itu tergantung hanya kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Artinya, jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki sebab itu berpengaruh sebagaimana sunnatullahnya, maka sebab tersebut akan menimbulkan pengaruhnya. Akan tetapi jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki sebab itu tidak berpengaruh, maka sebab tersebut tidak akan menghasilkan apapun. Sebagai contoh, saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini kisah yang sering kita dengar di dalam kitab-kitab para ulama kita, sejarah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Api yang berkobar, bukankah itu betapa hebatnya api tersebut? Dia berkobar. Secara sunnatullah Allah Subhanahu wa taala, secara sunnatullah Allah Subhanahu wa taala itu pasti akan membakar sesuatu yang terkena dengan api tersebut. Namun ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki bahwa api tersebut tidak akan membakar sesuatu tersebut, maka justru api itu juga tidak ingin, maka akan menjadi dingin, tidak akan membakar sesuatu tersebut. Sebagaimana contohnya Nabi Ibrahim alaihissalam saat dicampakkan ke dalam api, secara sunnatullah pasti akan membakar tubuh Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi Allah berkehendak api itu dingin, dan ini menunjukkan bahwa seseorang harus memiliki keyakinan bahwa betapapun hebatnya keampuhan sebuah sebab tersebut, namun berpengaruh atau tidaknya berpengaruh sebab tersebut itu tergantung kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebagai contoh yang berikutnya, kita ingat kisah Maryam, seorang wanita yang sedang hamil tua secara sunnatullah, tidak mampu menggoyang pohon kurma, dan demi jatuhnya buah kurma dari pohon tersebut. Namun ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki kurma itu jatuh, maka bergoyanglah pohon kurma tersebut. Dengan sebab apa? Kekuatan seorang wanita yang sedang hamil tua. Padahal secara sunnatullah seorang wanita yang tua tidak akan mampu dia menggoyang pohon kurma yang begitu kokoh sehingga kurma itu jatuh. Akan tetapi dengan kehendak Allah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dengan goyangan seorang tua hamil yang tua tersebut, maka kurma itu pun jatuh. Dan itu kisahnya Maryam. Dan ini menunjukkan bahwa sahabatku kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka seseorang saat ingin mengambil sebab, maka hendaklah tiga hal ini harus diperhatikan. Yang pertama, sebab yang diambil itu harus terbukti secara syar'i dan atau qadari, dan itu sudah kita jelaskan. Dan yang kedua, sebab tersebut hati kita ini hanya bergantung dan tetap bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada sebab tersebut. Dan itu sudah kita jelaskan di poin yang di atas. Dan yang ketiga adalah bahwa kita harus memiliki sebuah keyakinan dan tidak ada keraguan di sana bahwa betapapun hebatnya keampuhan sebuah sebab tersebut, berpengaruh atau tidak berpengaruh, itu tergantung kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan oleh karenanya sahabat akademi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus memahami memakai gelang dan atau sejenisnya, karena ini merupakan salah satu contoh dari namimah atau jimat. Maka untuk menangkal atau menepis, menolak sebuah bahaya atau mudarat, maka itu merupakan perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, muallif mengambilkan sebuah firman Allah Subhanahu wa taala di pelajaran kita kali ini. Allah mengatakan dalam Al-Quran, "Qul ara'aytum ma tad'una min dunillahi in aradani Allahu bidurrin hal hunna kashifatu durri aw aradani birahmatin hal hunna mumsikatu rahmati
qul hasbiyallahu alaihi yatawakkalul mutawakkilun. Dan ini merupakan salah satu firman Allah yang mu'alif hantarkan, di antara hukum tamimah itu adalah haram. Ya, memakai gelang dengan sebab untuk menangkal mudarat, dan ini hukumnya haram dan sepakat para ulama. Maka mu'alif menghantarkan sebuah firman Allah Subhanahu wa taala, dan ini dalil dari Al-Qur'an yang menunjukkan bahwa apa? Mengambil sebab memakai gelang atau yang sejenisnya, entahkah dia digantung atau dilekatkan di tangan kita atau di leher kita atau di tubuh-tubuh kita untuk menepis atau menangkal sebuah bahaya atau menolak sesuatu hal-hal yang membahayakan dirinya, maka ini adalah merupakan perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan sebagaimana tadi kita dengarkan firman Allah Subhanahu wa taala, qul afara'aitum ma tad'una min dunillah. Katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang musyrikin. Allah mengatakan, afara'aitum ma tad'una min dunillah. Terangkanlah kepadaku tentang apa yang kamu suruh selain Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menunjukkan Allah memerintahkan kepada nabinya Muhammad, kepada orang-orang musyrikin untuk mengatakan, terangkanlah kepadaku tentang apa yang kamu suruh selain Allah Subhanahu wa taala. In aradani Allahu bidurrin hal hunna kashifatu durri. Jika Allah hendak mendatangkan kemudaratan kepadaku, apakah berhala-berhala itu dapat menghilangkan kemudaratan itu? Au aradani birahmatin hal hunna mumsikatu rahmati. Atau jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk melimpahkan suatu rahmat kepadaku, apakah mereka mampu menahan rahmatnya? Maksudnya kepada berhala-berhala yang mereka sembah. Kemudian Allah mengatakan, katakanlah cukuplah Allah bagiku, hanya kepadanya lah orang-orang yang berserah diri, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini saudaraku kaum muslimin dan muslimat, sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukti pengambilan dari ayat tersebut bahwa berhala tersebut itu tidak mampu mendatangkan atau memberikan manfaat atau kebaikan, bahkan tidak mampu untuk menolak mudarat bagi para penyembah-penyembahnya. Maka hal ini menunjukkan bahwa beribadah kepada berhala bukan merupakan sebab untuk memperoleh manfaat atau menolak mudarat. Maka kita dapat kiaskan atau kita dapat analogikan kepada orang-orang yang pengguna tamim atau jimat atau memakai gelang ataupun memakai sebuah benda-benda yang digantungkan di tubuhnya atau di rumah atau di kendaraan, yang telah mengambil suatu sebab untuk bisa menangkal bahaya atau mudarat atau mendatangkan kebaikan, padahal sesuatu tersebut bukan merupakan sebab untuk mendatangkan manfaat atau menolak mudarat. Demikian juga para pengguna tamimah telah bersandar kepada selain Allah, seperti kaum musyrikin yang telah bergantung kepada sesembahan mereka, itu berhala-berhala mereka, padahal berhala tersebut tidak mampu mendatangkan mudarat dan manfaat. Dan ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala dengan tegas bahwa tamimah, jimat atau melekatkan gelang untuk kita menolak bahaya dan seterusnya, itu merupakan perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini jelas sahabatku kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini mu'alif mengatakan dari Imran ibn Husain radhiyallahu taala anhu menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melihat seseorang laki-laki memakai gelang yang terbuat dari kuningan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan kepada laki-laki tersebut, "Ma hadhihi?" Apa itu? Maka qala minal wahina. Kemudian laki-laki tersebut mengatakan, gelang penangkal penyakit. Kemudian faqala, maka Nabi SAW pun mengatakan kepada laki-laki tersebut, inza'ha, lepaskanlah gelang tersebut. Nabi mengatakan, kenapa harus dilepas? Nabi mengatakan, fa innaha la taziduka illa wahna. Karena sesungguhnya gelang yang Anda pakai tersebut tidak akan menambah kecuali kelemahan pada diri Anda sendiri. Kemudian Nabi mengatakan, fa innaka law mutta wa hiya 'alaika ma aflahta abadan. Dan jika engkau mati dalam keadaan gelang itu masih ada pada tubuhmu, maka kamu tidak akan beruntung
selama-lamanya. Dan ini menunjukkan sahabatku kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa memakai gelang dan sejenisnya untuk menolak, mendatangkan mudarat dengan sebab kita memakai tersebut, atau yang kita pakai gantungkan sejenisnya ke tubuh tersebut, maka ini merupakan perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada laki-laki yang memakai gelang di tangannya. Nabi langsung memerintahkan, apa itu? Laki-laki mengatakan ini gelang untuk penangkal penyakit, maka Nabi langsung memerintahkan inzaha, lepaslah, fa innaha la taziduka illa wahna, sesungguhnya gelang tersebut tidak akan mendatangkan sesuatu apapun melainkan hanya menambah kelemahan pada diri Anda. Dan ini saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak dibenarkan bagi kaum muslimin dan muslimat dan generasi-generasi kita semuanya dan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala untuk memakai gelang dan sejenisnya untuk apa? Menangkal sebuah madarat atau mendatangkan kebaikan, dan ini merupakan perbuatan syirik kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi mengatakan, fa innaka law mutta wa hiya 'alaika ma aflahta abadan. Jadi jika kalian mati dalam keadaan gelang itu masih ada melekat pada tubuh kita, maka kita termasuk orang-orang yang tidak beruntung selama-lamanya. Kemudian mu'alif hadal kitab mengambil sebuah dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Uqbah ibni Amir. Dalam hadis yang marfu, Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, man ta'allaqa tamimatan fala atamallahu lahu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menggantungkan tamimah, maka Nabi sallallahu katakan fala atamallahu lahu, maka Allah tidak akan mengabulkan keinginannya. Allahu akbar. Bahkan Nabi mengatakan selanjutnya, wa man ta'allaqa wada'atan fala wada'allahu lahu, dan barang siapa yang menggantungkan wada'ah, ya, wada'ah adalah benda yang diambil dari laut, yaitu kulit kerang, maka Allah tidak akan memberikan ketenangan kepadanya. Dan ini menunjukkan bahwa kesyirikan adalah memakai gelang atau yang sejenisnya untuk menolak kemudaratan. Ini merupakan perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di riwayat yang lain Nabi mengatakan, man ta'allaqa tamimatan faqad asyraka. Barang siapa yang menggantungkan tamimah, maksudnya adalah jimat sebagaimana yang kita jelaskan di atas, maka ini merupakan perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mu'alif sekali lagi menghantarkan sebuah riwayat dari Hudzaifah bahwa ia pernah melihat seorang laki-laki yang di tangannya ada benang untuk mengobati sakit panas, maka dia putuskan benang tersebut seraya membaca firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma yu'minu aktsaruhum billah, dan sebagian besar dari mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Illa wa hum musyrikun. Karena apa? Karena mereka telah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, mensekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesembahan yang lainnya. Dan ini menunjukkan sahabatku kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, cukuplah firman Allah yang kita bacakan di atas dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita dengarkan di atas ini menunjukkan bahwa memakai gelang atau yang sejenisnya di dalam tubuh jasad kita, atau kita memakai benda-benda yang kita gantungkan baik itu di rumah dan kendaraan dengan maksud dan tujuan untuk menangkal bahaya atau menolak mudarat atau mendatangkan manfaat dan sejenisnya, maka ini merupakan perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala yang kita kenal dengan tamimah atau jimat. Wallahu taala a'lam. Semoga kajian ini bermanfaat bagi kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.